Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah 13 Desember 2024 ya. Saya mungkin punya satu usul ya buat masjid-masjid ya yang kadang-kadang mohon maaf ya masih agak tertutup gitu loh. Terutama mungkin untuk tamu-tamu asing ya. Misalkan jemaah tabligh lah. Ini kan memang mereka foreign guest. Kebetulan lagi ada di satu masjid dekat sini lah. Masjid terbaru perkembangannya di Masjid Jami As-Sa'adah di Rapapan Bintaro. Saya belum sempat jenguk melakukan nusrah gitu loh, karena sesuatu hal yang tidak bisa saya ungkapkan di wadah ini atau di forum ini atau di tayangan ini ya. Makan sekali lagi saya bilang tidak semua harus kita ungkapkan di ranah publik, apalagi di media sosial kayak gini kan. Nggak semuanya gitu loh harus diungkapin atau gimana gitu loh. Sebagian ya keep as private aja gitu loh. Makanya kalau belakangan ini saya agak jarang ya melakukan nusrah ke jemaah tabligh. Itu juga ada alasan yang saya tidak bisa sebutkan lah di ruang ya, biarlah itu cukup menjadi ranah privat saya saja. Oke, teman-teman, kenapa saya mengusulkan gini, karena nggak semua masjid itu terbuka untuk tablighi jemaat. Karena mungkin yang pertama karena ketidaktahuan orang ya, tablighi jemaat tuh apa sih gitu. Sebenarnya nama jemaah tabligh itu self-titled atau self-named ya, mereka yang menamai diri mereka sendiri jemaah tabligh karena pekerjaan utama mereka adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya, yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, terutama mungkin lebih banyak yang, kalau lebih saya banyak setelaah ya, lebih banyak yang hasan predikatnya, sebagian sahih ya. Kemudian juga menyampaikan kisah-kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ya. Dan yang paling fundamental adalah mereka menyampaikan bagaimana cara memperbetulkan, memperbaiki, mengislahkan ya umat Islam yang rusak di kondisi sekarang ini ya. Kan semua terangkum dalam Fadail Amal ya, kitab Fadilah Amal, dan Fadilah Sedekah, dan juga kitab Hayatus Sahabah ya kan, kisah-kisah hidup para sahabat. Itu tiga itu pegangan ya. Karena ketidaktahuan, jadi jemaah tabligh ini adalah sebuah gerakan dakwah ya, gerakan dakwah, gerakan pembimbingan dan penyuluhan kepada kita menjalankan Islam kembali kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu ya, dengan cara yang persuasif. Asalnya dari India gerakan ini, dari Maulana Muhammad Ilyas, kalau nggak salah itu namanya Maulana Ilyas ya. Makanya kenapa di dalam ajaran mereka sangat wajib hukumnya untuk berkhuruj untuk keluar berdakwah selama 4 bulan untuk
di training, dilatih di negara markas besar mereka, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh atau IPB. Nah sekarang karena situasi, jadi paling enggak ya 4 bulan di Pakistan, 4 bulan lagi di Bangladesh, biasa gitu. Nah jangan tanya kalau soal itu, Pak, kenapa Pak kalau tablighi jemaat itu harus keluar, harus ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan gitu loh. Banyak yang sebenarnya bukan nggak bisa jawab itu pertanyaan, tapi karena memang itu adalah ajaran mereka, karena memang itu adalah sudah mandatori dari kewajiban dari mereka gitu loh. Sama halnya ketika Anda tanya, Pak, kenapa kalau di Nahdlatul Ulama ada tahlilan, ada sholawatan, ada manaqiban, ada simaan, ada tawasulan, dan ada tawasulan, ada selamatan, ada selamatan, ada walimatus safar, kan, dan sebagainya. Sama aja kan? Karena memang itu udah ajarannya NU, ajaran NU yang berdasar pada kitab-kitab para alim ulama terdahulu. Nah gitu juga jemaah tabligh, kalau ditanya kenapa kok keluar IPB India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, nah karena memang itu ajaran dari Maulana Ilyas dan kitab-kitab yang mendukung itu. Itu loh. Jadi kalau untuk yang begitu-gitu saya kira tidak usah dipersoalkan lah. Sama halnya ketika Anda bertanya ke orang Muhammadiyah, Pak, kenapa orang Muhammadiyah kalau sholat zikirnya masing-masing? Ya memang itu ajaran mereka. Ya. Mereka juga punya sandarannya, mereka juga punya pegangannya, mereka juga punya rujukannya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya rasa nggak terlalu penting untuk diajukan gitu loh. Kecuali kalau memang pengen tahu. Tapi kalau cuma sekedar nanya dalam kajian kayak gitu, itu nggak penting juga. Bukan nggak bisa jawab, tapi karena memang itu ajaran mereka, gitu loh. Itu satu, ya. Itu satu. Yang kedua, ya, masjid itu harus terbuka loh. Karena mereka ini kan mengajak untuk memakmurkan masjid, bukan mengajak untuk berbuat kejahatan, ngerakit bom, ya, bunuhi orang dan seterusnya. Enggak, mereka hanya mengajak, ayo datang ke masjid, dengar kajian mereka, dengar taklim mereka, dengar bayan mereka. Bayan tuh tausiah, mau'izatul hasanah, ya. Mau'izatul hasanah, ya, nasihat-nasihat yang baik itu ya dari mereka. Ya sudah, kita ya sudah, cuma sekedar itu kok. Ngapain mesti dilarang-larang? Anu pak apa penampilannya itu jenggotan pak, lah Nabi Muhammad aja jenggotan. Anu pak celananya cingkrangan pak, lah Nabi Muhammad aja kalau pakai celana baca kitab Syama'il makanya celananya itu nggak pernah melebihi dari mata kaki, ya. Kalau saya memang lebih nyaman berisbal, menutupi mata kaki, tapi isbal saya bukan untuk kesombongan, karena kenyamanan saya berpakaian ya seperti ini. Jangan juga Anda maki saya dengan jenggot tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, pala bapak kau itu loh. Kalau isbal kayak gini ndak ngatung kayak gini, ndak ngikut sunnah Rasulullah, pala bapak lu peyang, pala emak kau itu. Pala emak. Ya, jangan begitu, jangan hanya didasari sentimen tertentu lantas jadi melebar gitu loh, ya.
Pak, kan masyarakatnya ndak siap. Lah ndak siapnya kenapa gitu loh. Ndak siapnya kenapa? Kalau memang ndak siapnya kenapa? Ya memang di sini heterogen. Oke, heterogen. Tapi nggak boleh juga tertutup rapat kayak gitu. Pak, ini Pak, mereka kalau ini pakai bahasa yang saya nggak ngerti Pak. Kan ada penerjemahnya. Kan ada penerjemahnya toh. Kan ada penerjemahnya. Kan ada tarjim ya. Biasanya mereka yang ya sudah kenyang lah pengalaman dengan orang-orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India yang Muslim gitu ya. Biasanya India yang Muslim tuh dari dekat-dekat dengan Pakistan, daerah Goa, daerah Kashmir, daerah Agra gitu ya. Dan sebagainya. Iya. Jadi jangan di stick makan kayak gitu. Nggak baik itu hal yang nggak benar lah menurut saya. Kalau udah seperti itu janganlah ya. Makanya pada teman-teman semua, saya hanya urun rembuk usul aja ya. Kalau bisa kalau kayak gitu tuh masjid itu bikin di pengurus DKM-nya itu bidang luar negeri deh. Kapan-kapan saya mau coba usul di masjid saya, di Masjid Al-Karim Ui Bintaro Permai gitu. Ya, coba dibuatkan bidang luar negeri gitu. Jadi kalau ada tamu-tamu asing kayak jemaah tabligh itu sudah ada yang menghandle, sudah ada yang bertanggung jawab untuk hal itu. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu adalah menjadi tanggung jawab dari bidang luar negerinya gitu. Ya sama halnya kayak Kementerian Luar Negeri di pemerintahan suatu negara ya. Kalau misalkan ada warga negara asing yang macam-macam di Indonesia nih, sudah ada yang menanggung jawab kan. Tanggung jawab nomor 1 ada di Kementerian Luar Negeri. Kalau buat macam-macam segala macam itu ada yurisdiksinya tersendiri gitu loh ya. Tapi tetap kan karena warga negara asing, ujungnya harus ada koordinasi dengan foreign ministry gitu. Ya, semoga mungkin urun rembuk saya ini ada sedikit solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Jumat berkah teman-teman.